Baik, Om Swastiastu. Sebelumnya, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi pembelajaran tentang fungsi, yang dimana saya sendiri, Yuni Pranyani dengan akhiran NIM 003, kemudian ada rekan saya yaitu Kadek Yuda Arianta dengan NIM 005. Baik, kita langsung saja ke materi. Bisa di next. Oke, yang pertama itu ada konsep dasar dari fungsi. Fungsi atau pemetaan atau juga bisa disebut transformasi ini memiliki peranan yang sangat penting di dalam matematika diskrit, yang dimana dalam suatu relasi yang mempunyai sifat, setiap anggota domain mempunyai pasangan tepat satu anggota kodomain disebut fungsi. Atau bisa juga kita baca relasi F memetakan A ke B. Oke, kita bisa melihat contohnya. Bisa di next. Semisalkan domain A memiliki anggota 1, 2, dan 3, kemudian kodomainnya itu memiliki anggota 1 dan 2, maka relasi yang terjadi itu sebagai berikut. Yang pertama, 1 dengan 1, 2 dengan 1, 3 dengan 2, merupakan fungsi karena A dan B itu sama-sama memiliki pasangan. Kemudian relasi yang kedua itu hasil yang didapat 1 dengan 1, 2 dengan 2 disebut bukan fungsi dikarenakan anggota A 3 itu tidak memiliki pasangan di B. Maka itu bukan fungsi. Kemudian contoh yang terakhir itu didapatkan relasi 1 dengan 1, kemudian 1 dengan 2, kemudian 2 dengan 1, kemudian 3 dengan 2. Disebut juga bukan fungsi dikarenakan 1 itu memiliki 2 pasangan. Baik, bisa di next. Kemudian ada sifat-sifat fungsi. Sifat-sifat fungsi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada fungsi injektif atau 1 ke 1. Kemudian ada fungsi surjektif atau fungsi onto. Kemudian ada fungsi bijektif atau korespondensi 1-1. Baik, yang pertama itu fungsi 1 ke 1. Fungsi F dikatakan 1 ke 1 atau injektif ini jika tidak ada dua elemen himpunan A yang memiliki bayangan yang sama. Kemudian yang kedua, fungsi untuk satu elemen B dapat berpasangan dengan satu atau lebih dari elemen A. Kemudian yang ketiga, fungsi korespondensi 1-1 merupakan gabungan dari fungsi 1 ke 1 dan fungsi untuk. Baik, kita bisa melihat contohnya. Bisa di next. Oke, ini contoh dari fungsi injektif atau 1 ke 1. Yang dimana fungsi F mendapatkan hasil 1 dengan W, 2 dengan U, kemudian 3 dengan V dari domain A yang beranggotakan 1, 2, dan 3, kemudian kodomain B dengan anggota U, V, W, dan X adalah fungsi 1 ke 1, tetapi relasi F sama dengan 1 dengan U, 2 dengan U, 3 dengan V itu dari A dari domain A 1, 2, 3 dan kodomain B dari anggota U, V, W, dan X bukan fungsi 1 ke 1 dikarenakan F1 itu sama dengan F2 sama dengan U. Baik, bisa beralih ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini adalah contoh fungsi surjektif atau fungsi onto, yang dimana kita mendapatkan hasil F sama dengan 1 dengan U, 2 dengan U, 3 dengan V, dari domain A yang beranggotakan 1, 2, dan 3, kemudian kodomain B dengan anggota U, V, dan W. Bukan fungsi onto dikarenakan W tersebut tidak berpasangan dengan domain A. Jadi relasinya itu seperti di bawah ini. F sama dengan 1 dengan W, 2 dengan U, 3 dengan V dari domain A, 1, 2, dan 3 ke kodomain B, U, V, W yang merupakan fungsi onto dikarenakan semua anggota B memiliki pasangan. Baik, kita beralih ke contoh yang ketiga. Bisa di next.
Oke, ini contoh yang terakhir yaitu contoh dari fungsi bijektif atau korespondensi satu ke satu. Contohnya itu relasi F ini sama dengan 1 dengan O, 2 dengan W, 3 dengan V dari domain A yang beranggotakan 1, 2, dan 3, kemudian ke kodomain B dengan anggota U, V, dan W yang merupakan fungsi berkoresponden satu ke satu maupun fungsi onto. Baik, bisa di next untuk materi selanjutnya. Kemudian ada materi fungsi khusus. Materi ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi khusus, di mana fungsi khusus merupakan fungsi yang dipakai di dalam ilmu komputer. Fungsi khusus ini sendiri memiliki beberapa bagian, yaitu terdiri dari 4. Yang pertama, bagian yang pertama adalah fungsi floor dan clearing. Fungsi floor merupakan X ke bawah, dan sedangkan fungsi clearing merupakan X ke atas. Fungsi kedua merupakan fungsi modulo. Fungsi modulo adalah fungsi dengan operator mode, yang dalam hal ini A mod M memberikan sisa pembagian bilangan bulat bila A dibagi dengan M. Ada juga fungsi faktoral. Untuk sembarang bilangan bulat tidak negatif A. Faktoral dari A dilambangkan dengan A tanda seru. Diartikan sebagai berikut: A sama dengan dalam kurung kurawal A, 1, A sama dengan 0. Di bawahnya 1 kali 2 kali titik-titik X dalam kurung A kurung 1 kali A, A lebih besar daripada 0. Fungsi eksponensial dan logistik khusus perpangkatan negatif. A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Fungsi logistik berbentuk Y sama dengan A log X, atau X sama dengan A pangkat Y. Ada juga operasi fungsi inverse dan komposisi. Fungsi inverse. Inverse diartikan atau kebalikan, merupakan suatu fungsi yang berkebalikan dari fungsi aslinya. Dilambangkan dengan F pangkat min 1. Fungsi komposisi. Fungsi komposisi merupakan gabungan dari dua fungsi P dalam kurung X dan Q dalam kurung X yang disimbolkan dengan 0 atau U. Simbol tersebut dibaca komposisi atau bundaran. Di sini ada contoh fungsi dari inverse atau contoh operasi fungsi inverse. Contohnya adalah fungsi dilambangkan dengan F sama dengan dalam kurung 1, A, dalam kurung 2, B, dalam kurung 3, C, kurung tutup kurawal. Dari A sama dengan dalam kurung 1, 2, 3 ke B dalam kurung kurawal di dalamnya ada A, B, dan C adalah fungsi inverse. Inverse fungsi F adalah F pangkat min 1 sama dengan dalam kurung kurawal, dalam kurung A, 1, B, 2, dan C, 3. Adapun contoh fungsi komposisi. Misalkan fungsi P dan Q merupakan mesin yang beriringan. Fungsi P menerima input berupa X yang akan diolah di mesin P dan menghasilkan output P dalam kurung X. Kemudian hasil output PX dari mesin P diinput ke mesin Q sehingga diperoleh Q dalam kurung P dalam kurung X. Contoh tersebut dapat ditulis dalam bentuk fungsi, yaitu komposisi Q dan P dinyatakan dengan POP dalam kurung P QOP dalam kurung X sama dengan Q dalam kurung P dalam kurung X. Baik, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya akan kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Kemudian yang terakhir itu penerapan fungsi dalam ilmu komputer, yang dimana dalam sebuah program itu waktu yang dibutuhkan oleh komputer untuk mengeksekusi sebuah program tersebut yaitu tergantung pada ukuran masukan yang diberikan. Jadi, penerapan fungsi dalam ilmu komputer dilihat dari kebutuhan waktu untuk sebuah program, yang dimana merupakan fungsi dari ukuran masukannya. Penerapan fungsi dalam ilmu komputer ini, kita bisa juga melihatnya dalam bentuk contoh
Penjadwalan proses dalam ilmu komputer.